Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirin dan hadirat para peserta Rumaiso Academy, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang menjadi pribadi yang indah. Nah, saya izin untuk menampilkan materi pada layar. Baik, hadis kita dari kitab Al-Arba'un At-Tatwiriyah, hadis ke-22 ya. Hadis tersebut dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya terlempar enggak, Mas? Enggak. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun sekecil partikel yang sangat kecil. Qala rajulun, seorang ada yang bertanya kepada Nabi, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan." Ya Rasulullah, ada seseorang yang senang jika bajunya bagus. Wa na'luhu hasanatan. Dia juga senang jika sendalnya bagus. Qala, lalu Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Baik. Jadi kita akan menggali motivasi, menyadarkan diri kita untuk menjadi pribadi yang indah dari hadis ini. Ya, penulis Syekh Ibrahim rahimahullah, hafizahullah taala in kana hayyan. Beliau mengatakan dalam penjelasannya di hadis ini, lamma kana an-najihu mutafailan. Ketika orang yang sukses itu adalah orang yang selalu optimis. Fahuwa yaral kauna wa ma fihi jamilan. Hal itu, mindset itu membuat dia melihat alam ini, melihat semesta ini dengan penuh keindahan. Melihat bahwasanya apa yang ada di sekitarnya itu penuh dengan keindahan, adalah keindahan. Fayuwadhifu hissuhul jamali fi najahihi, sehingga rasanya yang melihat segala sesuatu ini adalah indah, itulah yang menguatkan dia untuk menjadi orang yang sukses. Fahuwa jamilun fi akhlaqihi. Yang namanya orang yang sukses itu adalah mereka yang memiliki karakter yang indah. Jamilun fi ta'amulihi, memiliki ataupun terampil di dalam bersosial, indah dalam berkomunikasi dengan yang lain. Kalau dalam bahasa sekarang disebut kecerdasan sosial ya. Jamilun fi alfadhihi, indah dalam tutur katanya. Jamilun fi mabharihi wa libasihi, indah dalam penampilannya dan pakaiannya. Jamilun fi najahihi, serta indah dalam kesuksesannya. Fa innahu ta'ala jamilun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah adalah Tuhan yang maha indah pada zatnya, pada nama-namanya, dan pada sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Wa yuhibbul jamal al-zahiri wal jamal al-batini. Allah mencintai keindahan zahir dan keindahan batin. Mencakup an-nadhafatu
kan nadhafati fil jasad, kebersihan fisik, wal malbasi pakaian, wal maskani tempat tinggal, wa tawabi'i dzalika atau hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Wal jamalul batini, adapun keindahan batin adalah at-tajammulu bi ma'anil akhlaqi wa mahasiniha, memperindah diri dengan akhlak-akhlak yang luhur dan karakter-karakter yang baik. Ya. Jadi seorang muslim yang sukses ini harus, ya, kita harus menjadi pribadi yang indah. Untuk menjadi orang yang sukses, kita harus menjadi pribadi yang indah. Karena kesuksesan itu sesuatu hal yang indah. Jangan sampai ternodai keindahan kesuksesan yang sudah kita capai. Nah, biasanya orang yang sukses itu adalah orang-orang yang berusaha untuk indah, lahir dan batin, ya kan ya. Lahirnya dia berusaha memperhatikan kebersihan fisiknya, kerapian pakaian, ya kan ya, dan lain sebagainya. Batinnya dia berusaha untuk menjaga hatinya dari penyakit-penyakit hati, dosa-dosa hati, perilaku-perilaku yang tidak terpuji, karakter-karakter yang tidak baik. Ini bagian dari upaya untuk memperindah batin. Nah, seorang muslim dituntut untuk menjadi pribadi yang indah lahir dan batin. Kenapa? Ya, karena yang pertama nih, berdasarkan hadis ini nih. Berdasarkan hadis ini, ketika Nabi SAW mencela perbuatan, ya, perilaku, sebuah perilaku yang sangat tercela, ya. Nabi SAW melarang untuk melakukan sebuah akhlak yang sangat tercela, yaitu kesombongan. Walaupun kesombongan itu sebesar biji dzarrah, ya, sebesar partikel atom, tidak boleh dilakukan oleh seorang manusia. Karena ini, kenapa? Kesombongan itu sekecil apapun haram hukumnya, ya kan? Karena Nabi mengancam tidak akan masuk surga tadi kan, maka itu menunjukkan haram. Kenapa? Walaupun sebesar biji atom kesombongan dalam hati itu haram, apalagi sebesar kelereng, ya, apalagi sebesar pingpong, apalagi sebesar bola, apalagi sebesar bumi, ya kan? Karena kesombongan itu adalah pintu semua perilaku yang buruk, ya kan ya? Semua perilaku karakter yang tidak baik itu munculnya dari kesombongan. Makanya para ulama mengatakan bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah itu kesombongan. Yaitu siapa? Iblis. Iblis hanya dikarenakan sombong satu kali ketika diminta sujud memberikan penghormatan kepada Adam. Dia merendahkan Adam. Dia menolak kebenaran dari Tuhannya, ya. Itu menyebabkan dia terlempar dari surga. Setelah sekian lama dia berada di surga. Apalagi orang, naudzubillah, sombong setiap hari sombong, naudzubillah min dzalik. Haram surga bagi orang yang sombong, naudzubillah min dzalik. Nah, dari situlah kemudian iblis ini menjadi makhluk terlaknat. Muncullah berbagai perilaku tercela dari iblis ini, bahkan dia menularkan perilaku-perilaku tercelanya kepada manusia, mengajak manusia ke neraka sama-sama kayak dia. Ini berawal dari sombong. Makanya Nabi SAW sangat tegas berkaitan dengan sombong ini. Berusaha melarang sekecil apapun sombong. Jangan sampai kita sombong. Pembuka segala akhlak buruk nih sombong. Orang kalau udah sombong, nanti selanjutnya dia akan merendahkan orang lain, dia akan egois, ya kan ya, dia akan emosional. Apalagi dia akan berkata tidak jujur, dia akan ujub, dia akan macam-macam. Semua perilaku buruk akan berdatangan ketika seseorang tidak berusaha mengkat perilaku sombongnya dalam diri. Jadi ketika muncul sombong tuh harus segera di-cut, karena ini perilaku ini pintunya setan masuk kepada seseorang. Yang bikin buruk batinnya seseorang, pintu utamanya itu adalah kesombongan ini. Makanya sampai diancam tidak masuk surga walaupun sebesar biji atom. Jadi kalau kita pengen memperindah batin kita, perhatikan sombong.
Ya kan ya, karena noda pembuka segala noda hati itu sombong. Catat itu ya. Pembuka segala noda hati itu namanya sombong. Gimana supaya kita nggak sombong? Pertama kita ingat bahwa segala kelebihan yang Allah berikan kepada kita ini milik Allah. Ini dari Allah, bukan milik kita. Seperti kita melihat tangan kita, alhamdulillah tangan kita sehat, ya kan? Kita ingat Allah, ini nikmat Allah. Banyak orang yang tidak punya tangan, ya kan ya? Ketika kita melihat, alhamdulillah, kita ingat ini milik Allah. Ketika kita melihat, ya kan ya, wajah kita, mata kita, telinga kita, ya kan, tertata dengan indah, berfungsi dengan baik, kita ingat ini nikmat Allah. Nikmat-nikmat zahir begitu kita mudah kita mengingat ini milik Allah kita bersyukur, alhamdulillah. Tapi seringkali seseorang lupa tentang nikmat-nikmat yang bukan berupa materi, berupa apa? Skill, keterampilan, kelebihan, kepintaran, kecerdasan, kesolehan, ketakwaan, hijrah. Lupa itu semua, bahwa itu semua dari Allah. Ya, maka nikmat-nikmat yang non materi ini mohon diperhatikan. Jangan lupa ini juga milik Allah. Ya, kembalikan kepada Allah, nisbatkan kepada Allah, ini milik Allah, alhamdulillah. Kesuksesan ini juga milik Allah, bukan milik saya, gitu kan. Nah, itu yang bikin kita ini tidak sombong, karena semuanya milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang kamu peroleh wahai manusia itu dari Allah, bukan dari kecerdasan kita, bukan dari pengalaman kita, ya. Yang kedua adalah mengingat kekurangan kita. Kalau muncul kesombongan, itu ingat-ingat kekurangan kita. Ya, kita semua punya kekurangan. Kalau ndak bisa mengingat kekurangan, tanya sama istri. Nah, tanya sama pasangan. Mereka orang yang paling paham kekurangan kita. Ya kan? Makanya banyak ustadz yang bilang kalau SKCK yang paling valid itu ya yang diterbitkan sama istri, ya gitu kan ya. Bukan yang diterbitkan dari polisi gitu kan. Dari istri gitu. Nah, jadi berusaha mengingat kekurangan kita ini banyak kekurangan gitu. Muncul kesombongan, ingat kekurangan. Kalau muncul pesimis, down, ingat kelebihan, sampai menguatkan gitu ya. Jadi kita proporsional dalam menempatkan pola pikir. Kalau lagi muncul kesombongan, ingat kekurangan kita, walaupun sedetil-detilnya kekurangan kita diingat. Ya Allah, ini sholat saya kayak gini, puasa sunnah tidak pernah, misalnya gitu kan, jarang-jarang. Ya, sholat tahajudnya, lihat kekurangan kita, itu akan menjadikan kita malu. Ingat dosa-dosa kita, gitu. Dan tujuannya ada dosa itu kan supaya tidak sombong orang. Allah itu di antara apa ya, hikmah yang terkandung di dalam adanya dosa itu kan tujuannya menghilangkan kesombongan. Saking besarnya dosa sombong, sampai dosa aja harus ada di semesta alam ini. Makanya sampai Nabi mengatakan apa? Laulam tudznibun la dhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, maka Allah akan binasakan kalian. Tsumma laja'a biqaumin. Lalu Allah akan datangkan sekelompok manusia yudznibun yang mereka akan berbuat dosa, tsumma yastaghfirunallah, lalu mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfirulahum. Kemudian Allah akan berikan ampunan kepada mereka. Nah, ingat tuh dosa-dosa. Gitu ya. Nah, jadi ini kuncinya. Kalau cara untuk memperindah batin, fokus pada sombong, jangan sampai sombong. Apa tuh sombong itu? Sombong itu kata Nabi SAW adalah al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini orang-orang yang egois ini, ya. Maunya pendapatnya saja. Ya, pokoknya saya. Hati-hati, itu bukan kelebihan, itu bukan kemenangan. Itu kekalahan yang jauh, itu kemunduran yang sangat jauh. Kalau itu sudah benar secara fakta, secara data, apalagi secara dalil, ya kita sami'na wa ata'na. Ya, tunduk kepada kebenaran. Inilah sikap orang yang sukses. Kan orang yang sukses itu bukan orang idealis, terlalu berlebih ya kan. Dia itu
haus dengan berbagai kebenaran gitu. Di mana dapat kebenaran dia tangkap, di mana dapat inspirasi dia ambil. Nah, itu orang yang karakter orang sukses tuh kayak gitu. Merasa dirinya penuh dengan kekurangan. Jadi dia tidak akan pernah menolak kebenaran. Meskipun kebenaran itu harus membuat dia malu misalnya, harus membuat dia tampak kalah ya. Kalau ini kebenaran kita mengalah. Dan itu prinsip yang diajarkan kepada orang oleh para ulama. Mereka mengatakan al-haqqu dhallatul mu'min. Kebenaran itu seperti barang yang hilang ya bagi seorang mukmin. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang-orang, merendahkan orang-orang. Merasa lebih baik dari orang-orang, lebih sempurna, lebih layak dihormati dari orang lain. Tidak boleh seperti ini. Ya, merendahkan orang lain. Ini kesombongan. Mau pakai pembenaran apapun, ini kesombongan. Mau dilakukan siapapun, meremehkan manusia itu tidak halal. Ya kan ya, makanya saya juga ironi ketika ada tokoh yang meremehkan masyarakat kemudian masih berusaha diprasangka baiki, ini memang kebiasaannya seperti ini, memang biasa dakwahnya di tempat seperti ini. Ya kesalahan ya kesalahan, mau dilakukan oleh siapapun. Bahkan seorang ustadz kibar lulusan Timur Tengah, ya salah. Manusia tempatnya salah ya, salah katakan salah. Ya, bukan mencari berbagai alasan untuk membenarkan. Ini kesombongan. Nah itu catat, untuk memperpindah diri, jauhi kesombongan. Nah gitu ya. Kemudian selanjutnya ya, kenapa seorang mukmin itu ya, dituntut untuk menjadi pribadi yang indah ya? Karena kita ini punya Tuhan yang maha indah. Ini ya, di sini penjelasannya. Kita ini punya Tuhan yang maha indah. Allah itu jamilun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu maha indah. Zatnya Allah indah, namanya indah, sifat-sifatnya indah, perbuatan-perbuatan Allah itu maha indah. Makanya Allah itu senang ketika makna daripada nama-nama dan sifatnya itu diamalkan oleh hambanya. Kalau ada hadis yang mengatakan, hadis sahih ada yang mengatakan, man innalillahi tis'atun wa tis'ina isman. Allah itu memiliki 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa nama-nama ini, dia masuk surga. Ihsa ini seringkali diterjemahkan menghafal. Padahal ihsa ini lebih daripada menghafal sebetulnya. Ihsa itu maknanya menghafal, memahami, menghayati, mengamalkan makna dari setiap nama-nama Allah. Di antaranya contohnya Allah maha indah dan keindahan Allah itu sempurna dalam segala aspek, dalam namanya, dalam zatnya, dalam perbuatannya, dalam sifat-sifatnya, lahir dan batin. Allah sempurna keindahannya, maka Allah juga menyenangi hambanya yang indah. Makanya ada hadis yang mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Allah maha indah dan Allah itu mencintai keindahan. Nah, itu. Baik. Kemudian teman-teman sekalian, ya. Selanjutnya kenapa kita diminta untuk menjadi pribadi yang indah? Yang ketiga ya. Nah, di sini jelaskan. Fahuwa, ini kata kalau Ibnu Hubairah ya, bahwa dia bilang fahuwa yudallilu ala anna tahsin ar-rajuli thawbahu wa tanzifahu yakunu ibadatullah azza wa jalla. Nah, karena bagi seorang muslim memperindah diri itu adalah ibadah kepada Allah. Baik itu memperindah baju atau hal lain yang berkaitan dengan penampilan, ataupun memperindah batinnya, perilakunya, hatinya. Itu dalam Islam adalah ibadah kepada Allah. Itu pahala teman-teman. Ya kan ya? Kok bisa seperti itu? Oh, ternyata memperindah penampilan itu ibadah ya Ustaz. Iyalah. Jadi ketika teman-teman berusaha memakai pakaian yang rapi, walaupun tidak harus mahal ya,
Kita beribadah kepada Allah bukan dengan mahalnya, tapi dengan keindahannya, kerapiannya gitu. Ya. Pakai sendal yang rapi, sepatu yang rapi gitu kan. Itu ibadah bagi seorang muslim. Makanya Islam ini indah banget ya. Kita ini diminta untuk memperindah diri dan itu bernilai pahala. Indah sekali Islam. Kok bisa ya memperindah diri, berusaha berpenampilan yang indah dan rapi itu ibadah ya? Ya karena apa? Karena Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Nah ya, kaidah dalam memahami asma wa sifat Allah, Allah itu menyenangi makna yang terkandung dalam setiap nama dan sifatnya itu menjadi ibadah kepadanya. Di samping itu juga Nabi nyatakan dalam hadis yang kita baca tadi ya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, ada orang yang senang bajunya bagus, sendalnya bagus. Apakah ini termasuk sombong? Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nah, ini hadisnya tuh. Allah itu maha indah, Allah mencintai keindahan. Berarti berusaha berpenampilan yang rapi, yang bagus, itu bukan kesombongan. Tapi itu adalah ibadah kepada Allah. Jadi bagi seorang muslim ketika berusaha berpenampilan yang rapi, itu bukan mencari, bukan personal branding gitu. Bukan soal personal branding aja. Niat utamanya bukan itu. Itu tidak perlu diniatkan juga. Orang kalau dekat sama Allah personal brandingnya pasti bagus gitu loh. Ya. Kadang-kadang orang lebih sibuk personal branding, lupa niat lagi. Ya, orang kalau bersih hatinya, niat, bersih lahir batinnya, indah lahir batinnya, personal branding itu ngikut, tidak usah diniat-niatin. Nah, jadi keindahan, berpenampilan indah bagi seorang muslim itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kemudian Nabi mengklarifikasi bahwa kesombongan itu bukan itu. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan meremehkan atau merendahkan orang. Gitu. Di samping itu, kenapa berpenampilan rapi, indah secara zahir dan juga secara batin ya, itu termasuk ibadah karena itu adalah bagian daripada syukur kepada Allah. Dijelaskan oleh Ibnu Hubairah di sini, wa syukru lillahi azza wa jalla li halihi, dan itu bentuk syukur kepada Allah. Nah, ya, jadi cara bersyukur atas nikmat itu menampilkan nikmat kita, menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada ulat. Ada ulat. Ya. Baik, ya itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur ibadah yang besar ya. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Allah. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Jadi niatkan ketika menampilkan baju yang bagus, pakai baju yang rapi, sendal yang rapi, ya itu niatkan itu syukur. Dalam hadis disebutkan bahwa innallaha yuhibbu an yara athara ni'amihi ala 'abdihi. Allah itu senang ketika melihat bekas-bekas nikmatnya itu tampak pada hambanya. Jadi kalau Anda bisa beli sendal yang bagus ya, jangan yang sendal jepitan yang udah umur 20 tahun gitu loh. Ya. Kalau Anda bisa beli baju yang rapi ya kan ya jangan memaksakan diri pakai baju yang beniknya selen, yang atas warna merah, yang bawah warna putih. Jadi kayak merah putih, kayak bendera. Nanti bawahnya biru lagi, bawahnya kuning lagi. Nanti dikira pelangi. Padahal bisa beli baju yang lebih bagus, yang lebih rapi, ya lakukanlah itu, karena itu syukur kepada Allah. Jangan terbawa oleh mindset yang tidak benar ya tentang zuhud. Ya, banyak yang memahami bahwa zuhud itu berpenampilan apa adanya, berpenampilan tidak rapi, compang-camping, lusuh. Itu namanya zuhud. Bukan itu zuhud itu.
Zuhud itu adalah seorang yang menghindari nikmat-nikmat atau hal-hal yang dikhawatirkan di akhirat. Nah, itu zuhud tuh. Itu kan tarkuma, apa ya istilahnya? Yukhsha bihi apa yukhsha biha fil akhirah. Gitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para ulama mendefinisikan zuhud itu meninggalkan sesuatu yang membuat kita khawatir di akhirat. Nah, ini bisa berkaitan dengan perkara yang jelas, perkara yang haram itu udah jelas itu. Tapi juga barangkali perkara yang mubah-mubah. Ya, barangkali yang berlebihan misalnya. Nah, itu zuhud tuh. Jadi zuhud itu bukan sandalnya murah, pakaiannya compang-camping, bukan itu zuhud itu. Zuhud tidak ada kaitannya dengan miskin dan kaya. Mungkin ada seorang yang kaya tapi zuhud karena apa? Ya, dia berusaha untuk menghindari hal-hal yang nanti akan menyusahkan di akhirat. Itu zuhud namanya. Ada orang miskin tapi tidak zuhud, tapi dia apa? Bermudah-mudahan dengan hal-hal yang menyusahkan di akhirat nanti. Nah, itu namanya tidak zuhud tuh. Kalau ini ibadah, ini tidak akan menyusahkan kita di akhirat. Ini perintah Nabi, ini bentuk syukur. Ya. Ini adalah ekspresi dari nama Allah yang Maha Al-Jamil, ya, Tuhan yang Maha Indah. Ya, tinggal niatnya dipasang, niatnya diatur ya untuk itu. Bukan untuk sombong. Kalau untuk sombong ya juga menjadi dosa juga kan. Ya, tinggal dibersihkan niatnya untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Nah, dengan demikian seorang akan tampil indah. Nah, saya coba tambahkan sekarang. Satu lagi, kenapa seorang muslim itu dituntut untuk menjadi pribadi yang indah lahir dan batin. Termasuk juga dalam hal penampilan gitu loh. Ya, karena kebersihan di dalam agama kita itu menjadi syarat banyak ibadah. Terutama ibadah-ibadah yang inti seperti sholat. Syarat syahnya sholat adalah apa? Bersuci. La yaqbalullahu sholata ahadikum bighairi tahurin. Allah tidak akan terima sholat kalian tanpa bersuci. Wala shadaqatun min ghululin, dan sedekah hasil dari mencuri atau berkhianat atau korupsi. Nah, jadi ketika kita melihat kebersihan menjadi syarat sahnya sholat, dan sholat sebagai rukun Islam, ini sepatutnya menyadarkan kita bahwa Islam ini agama yang bersih, bukan agama yang lusuh, bukan agama yang orang kalau mengenal Islam semakin tidak pernah pakai parfum ya kan ya, nggak pernah cuci baju ya, cuci seminggu dipakai Jumat ke Jumat ya kan ya, kaos kaki setahun tidak pernah ganti misalnya gitu ya. Bukan itu muslim yang baik itu bukan itu ya. Terus dia membenarkan habitnya yang nggak baik dengan mindset qanaah dan zuhud, ini salah ya. Jadi ini sepatutnya menyadarkan kita untuk menjadi pribadi yang bersih. Baik, terus satu lagi teman-teman, keindahan yang sangat penting juga perlu kita perhatikan ya. Tadi kita sudah membahas keindahan penampilan, keindahan batin. Nah, sekarang keindahan ucapan. Disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi walakin liyaqul laqisat nafsi. Jangan sampai kalian itu mengatakan jiwaku ini buruk. Ya. Ya, khabuthat nafsi. Jangan kalian mengatakan bahwasanya jiwaku buruk. Akan tetapi katakanlah laqisat nafsi. Artinya adalah jiwaku merasa tidak enak, jiwaku sedang tidak nyaman, tidak nyaman. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari ya, dalam Kitabul Adab, dan Muslim dalam karahatu qaulil insan khabith nafsi, khabuthat nafsi ya. Ini sahih hadisnya Bukhari Muslim. Nah, ini dijelaskan oleh penulis di sini. Wa minal jamali isti'malil alfadhil jamilah. Di antara keindahan pribadi seseorang adalah ketika mampu bertutur kata yang indah. Wa tarkul alfadhil qabihah. Dan
berusaha menghindar, menjauh dari ucapan-ucapan yang tidak baik, tajannuban li athariha 'ala nafsi, untuk mengantisipasi dampaknya terhadap keadaan jiwa. Fa inna lil alfadhi sayyi'ati iha'un silbi. Karena ucapan yang tidak baik itu akan mempengaruhi psikologi seseorang, akan memberikan dampak negatif ya terhadap jiwa seseorang. Fal jamilu al mutafailu yatrukul alfadhal qabihah wal ibaratul mutasyaimah. Orang yang indah dan orang yang selalu optimis, dia akan meninggalkan ucapan yang tidak baik. Jadi ciri orang yang buruk, ciri orang yang buruk hatinya, buruk batinnya, ya, dan orang yang pesimis itu suka ngomong tidak baik, ngomongnya tidak indah, tidak pandai untuk memilih diksi-diksi yang baik, ya, ngomong ya ceplos begitu aja ya, tidak peduli perasaan lawan bicara. Nah ini bukan sepele ya, ini bukan sekedar suara yang keluar dari mulut, tapi ini akan memberikan dampak, ini memberikan pengaruh. Bukankah perceraian itu terjadi hanya disebabkan suara yang keluar dari mulut? Yang halal menjadi haram dalam detik itu juga, ya kan ya? Dan juga yang halal, yang haram menjadi halal disebabkan yang keluar dari mulut ketika seorang melakukan akad nikah. Jadi jangan main-main dengan mulut nih. Nabi mengatakan banyak orang masuk neraka disebabkan mulutnya, ya kan ya? Jadi jangan dianggap sepele suara ini, bukan sekedar suara. Kalau burung yang berkicau ya silahkan dia memahami suaranya adalah suara. Ya, tidak akan berdampak terjadi perang dunia juga kan. Perang dunia terjadi gara-gara suara dari mulutnya. Ya, makanya kita harus hati-hati. Jadi ucapan, tutur kata itu menunjukkan keadaan batin seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengabarkan kepada Nabi tentang orang-orang munafik itu siapa aja, Allah mengatakan wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Muhammad, kamu akan tahu siapa saja yang munafik itu dari omongan mereka. Jadi Allah tidak memberikan tanda berupa kalau munafik batu nonong, sing nonong batu munafik gitu. Bukan tanda apa ya istilahnya, indikator yang tampak gitu. Bukan indikator apa ya yang tampak gitu, fisik gitu ya. Tapi apa? Dari omongan. Hatinya kotor, munafik, kamu akan tahu dari omongannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ucapan itu cerminan hati. Orang yang hatinya indah, jiwanya indah, pasti ucapannya itu indah. Yang jiwanya kotor, penuh dengan keangkuhan, kesombongan, pasti akan tampak ya dalam ucapannya. Ya kan? Baik dalam ucapan lisan maupun tulisan, sama aja, hukumnya sama aja. Jangan dikira kalau kita keluar-keluar di Facebook, di Instagram, terus malaikat mungkar dan nangkir cuti gitu. Ya, itu semuanya itu dicatat oleh malaikat ya, yang memiliki sifat kok mungkar nangkir sih ya, malaikat memiliki sifat raqib dan atid ya, selalu mengawasi dan selalu hadir, catat. Karena sebagian orang itu introvert di dunia nyata, tapi ekstrovert di dunia maya. Dan kebanyakan saya lihat beberapa orang yang saya kenal ya, yang dia ini lincah bicara di dunia maya, itu terlihat ketika ngobrol langsung itu canggung, tidak luas seperti di dunia maya. Nah, ini hati-hati, sama aja ya. Semuanya sama aja. Itu menunjukkan kepribadian seseorang. Jadi kita juga memperindah omongan, ucapan ini. Ada 3 hal aspek penting yang harus diperindah seorang muslim, yaitu yang pertama adalah hati, batin tentu saja, dengan cara menghilangkan kesombongan, berusaha menghindar dari kesombongan ya. Kemudian berusaha untuk mengupayakan perilaku-perilaku yang terpuji. Lalu yang kedua adalah penampilan, yang ketiga ucapan ya, omongan ini.
ya, bukan memperindah gaya jalan. Banyak ya sebenarnya yang harus kita perindah, tapi yang disebutkan dalam hadis yang disinggung ini 3 ini, ucapan yang ketiga ya. Makanya saking Nabi perhatian dengan mendidik umatnya bertutur kata yang baik itu, sampai Nabi SAW melarang mengucapkan frase yang yang tidak baik, kemudian mengarahkan kepada frase yang lain yang sebetulnya sinonim gitu ya. Tapi maknanya itu lebih soft lah. Tapi melarang mengatakan khobuthat nafsi, jiwaku buruk. Nah, itu kan berarti kan mencela diri tuh. Jiwaku buruk, aku jahat, naudzubillah. Bilang aku jahat, aku ndak becus, aku ini goblok, aku. Jangan katakan seperti itu kepada diri kita. Kita aja ndak tega mengucapkan gitu kepada orang lain. Masa kita ya setiap hari menghujani diri kita dengan ungkapan-ungkapan yang tidak baik seperti itu, ndak baik. Nabi larang itu. Dan memang secara psikologi ndak baik. Ya, silakan baca jurnal tentang psikologi. Penelitian tahun berapapun pasti ijma semuanya mengatakan tidak baik mengucapkan mencela diri, menyalah-nyalahkan. Makanya Islam melarang niyahah ya kan ya. Itu orang yang memukul-mukul diri, menyobek-nyobek baju, menyalahkan diri ketika ada kerabat yang meninggal dunia gitu. Atau orang yang dia cintai meninggal dunia. Nabi katakan laisa minna, ini bukan golongan dari kami. Islam ini selalu relevan dengan segala maslahat hidup, lahir maupun batin. Nah, dilarang khobuthat nafsi, jangan katakan jiwaku buruk. Tapi gantilah dengan ucapan yang sinonim tapi lebih soft. Ya, yaitu apa? Laqisat nafsi. Aku sedang tidak baik-baik saja. Nah, itu kan. Aku sedang butuh motivasi. Itu lebih optimis gitu loh. Problem solvingnya tampak di situ. Kalau menyalahkan diri, tidak ada jalan keluar yang bisa dibaca nanti. Laqisat nafsi, aku sedang tidak baik-baik saja. Ya, aku perlu motivasi, aku perlu nasihat, nah gitu. Jadi seorang muslim harus pandai, terampil, memilih diksi yang baik. Ya, ketika ada ungkapan yang bisa ya, ketika ingin mengungkapkan sebuah ungkapan ya, yang ungkapan itu bermakna negatif, berusaha mencari ungkapan yang sinonim yang lebih soft didengar gitu. Rasulullah SAW itu pandai sekali masalah seperti ini. Ya, akhlak beliau sudah luar biasa. Allah sampai katakan wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlakmu itu sangat agung ya, luar biasa. Itu dari Allah pencipta semesta alam langsung ya, memberikan tazkiyah kepada Nabi kita. Nabi SAW ketika bertanya kepada Aisyah, Aisyah apakah ada yang bisa dimakan ya? Maka Rasulullah SAW Aisyah mengatakan tidak ada ya Rasulullah ya. Rasulullah mengatakan idan fa'ana sha'im, udah kalau gitu aku tak puasa aja. Puasa aja. Nabi tidak kemudian lapar deh kalau kayak gitu. Gimana sih capek-capek kerja nih seharian. Tugasku kan di luar rumah, kamu dalam rumah nyiapin makanan. Tidak suka cari keributan Rasulullah itu. Ya, walaupun kepada pasangannya, kepada istrinya gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang ya sudah, idan fa'ana sha'im, sudahlah saya tak puasa aja, dapat pahala. Indah sekali. Rasulullah SAW ketika ditawari makan dok, ya makan dok, binatang seperti biawak yang ada di padang pasir ya, tapi bukan biawak, ya. Jangan disalahpahami nanti makan biawak misalnya. Ditawari makan dok ketika berkunjung ke sebuah daerah bersama Sa'ad bin Abi Waqqas kalau salah waktu itu. Nah, Nabi mengatakan hada laisa bi ardi qaumi. Maaf, ini makanan yang tidak biasa dimakan masyarakat kami di Madinah gitu. Ya. Padahal kalau kita yang bukan nabi ini mungkin aduh ini B aja. B aja ini. Ratingnya 1 paling ya. Orang tuh paling kalau mau menilai luwesnya seseorang dalam mengucapkan ucapan yang kurang baik gitu. Keluasan seseorang dalam mengucapkan ucapan nggak baik itu, lihat bagaimana dia berkomentar terhadap makanan. Orang yang mudah mencela makanan berarti itu indikator. Ya, lidahnya itu zigzag. Maksudnya itu indikator ya, lisannya tidak bisa
tidak terlalu terjaga. Jadi indikator. Makanya Nabi kan melarang mencela makanan. Ya? Nabi melarang mencela makanan, ada hadisnya itu. Nah, ketika Nabi ditawarkan dop, Nabi tidak mencela, ya ini jijik banget sih gitu kan. Dia nggak bilang gitu. Nabi bilang, maaf ini makanan yang tidak biasa dimakan di masyarakat. Ya. Haramun hu. Nah, sahabat Waqqas mengklarifikasi, apakah maksudnya haram? Ya Rasul, enggak. Enggak, ini karena masyarakat pun enggak biasa makan. Jadi kami enggak terbiasa makan, gitu kan. Nah, itu. Gitu ya. Jadi bisa dipraktekkan, terutama para suami ya, karena yang namanya istri itu senang mendengar kalimat-kalimat yang pujian. Ya, berusaha ketika menerima makanan istri itu pokoknya positif terus. Mau kurang uyah, kurang micin, ya kan ya, kurang pedes, wih enak masya Allah, enak gitu. Nanti kalau kurangnya tambahin dewi, dim. Kurang pedes ya, nyambel dewi gitu loh. Wah itu suami masya Allah itu ya. Tidak pernah mencela makanan itu. Nah itu ciri orang yang lurus ya ucapannya. Dan Nabi juga mengatakan kan, siapa yang lurus lisannya, lurus iman ya kan. Nah jadi lisan ini adalah cerminnya iman, gak main-main gitu. Nah itu ya, tidak pernah mengatakan, tidak pernah mencela apapun. Dia pintar mencari diksi gitu lah. Apa ya contoh yang lain ya? Ungkapan yang populer. Sering itu ungkapan yang negatif, kemudian kita bisa menemukan persamaan kalimat yang lebih soft dan lebih optimisnya. Apa mas? Boleh teman-teman ngasih contoh lah di apa? Chat ya apa ya? Yang bisa ngasih contoh nih berarti insya Allah ya pandai dia memilih diksi yang indah gitu ya. Ada nggak? Ya. Apa ya contohnya? Hujan ya. Sekarang musim hujan ini. Ya, orang musim hujan sering mencela ya. Pagi hujan. Ada? Belum ya. Hujan sering mencela ya kan, pagi hujan, malam hujan, sore hujan, padahal dia jualan cilok gitu kan ya. Gimana ya? Ada sebagian orang mengatakan apa? Ya dan terus ya kan. Rezekiku penghasilan jadi berkurang. Anak istriku makan apa kok hujan terus. Ya, daripada bilang seperti itu mending bilang apa? Ya Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, gampang sih kalau itu ya. Ya Allahumma sayyiban nafi'an. Hujan ya sudahlah, ini berarti memang saya harus cuti dulu gitu kan ya. Saya tak istirahat dulu, memang family time di rumah gitu kan ya. Mungkin buat cilok sama istri dan anak-anak di rumah gitu kan. Lebih indah gitu. Kadang-kadang healing itu menjadi tidak indah itu gara-gara ucapan kan. Keadaan nikmat-nikmat yang ada yang kita dapatkan itu menjadi tidak indah itu gara-gara ucapan. Anda mau pergi ke Italia, Switzerland, ya, lihat yang pemandangan yang indah. Tapi kalau di sana istri Anda miso-miso juga menjadi, ya mendingan pinggir kali nongol lebih indah daripada Switzerland. Ya itulah ucapan itu. Ya hati-hati ya, ucapan itu berpengaruh. Makanya Allah melarang untuk merusak pahala sedekah dengan ucapan kan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu rusak sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang diberikan sedekah. Nah ini kan mengungkit-ungkit nih lisan, menyakiti hati ini juga lisan. Sedekah saja yang pahalanya besar, ibadah yang sangat terhormat. Artinya seorang yang bersedekah itu dalam keadaan yang sangat indah, istimewa, terhormat di mata Allah SWT, itu rusak gara-gara omongan. Apalagi perkara-perkara mubah, interaksi yang di rumah, interaksi ya di luar, rusak gara-gara omongan. Dan sesuatu yang biasa-biasa aja tuh kadang-kadang menjadi sangat indah gara-gara omongan loh. Iya. Apa contohnya? Ya. Orang yang punya kemampuan storytelling yang baik, dia bisa barangkali menjual lukisan hanya templean pisang. Saya lihat nah, di internet itu ada lukisan templean pisang dikasih apa? Apa ditemplei apa mas? Lakban itu payu miliaran. Ya.
Itu yang kayak gitu bisa berharga orang gara-gara lisannya tuh. Ya, sesuatu hal yang biasa aja menjadi istimewa gara-gara lisan. Maka jangan membuat sesuatu yang istimewa, ya, yang seharusnya Anda itu bahagia dengan pasangan Anda, dengan keluarga Anda, gara-gara lisan jadi hancur. Nauzubillah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya dalam pertemuan kali ini. Dan sebelum ditutup barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Kosong ya? Ya, kita coba tunggu sebentar lagi. Mungkin ada yang ngetuk, baru ngetuk ya. Baik, tampaknya tidak ada pertanyaan Mas ya. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk menguatkan kita, memperbaiki kekurangan kita untuk menjadi pribadi yang lebih indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.